Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebrahim SR, NIM 17650-079, kelas B. Fase definisi memang masalah usaha. 1. Pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilangsungkan atau tidak. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada usaha dalam bentuk proposal. 2. Dokumen kebutuhan. Menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh usaha sehari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, RFP, ketika usaha menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. 1. Pendahuluan. 2. Tujuan proyek. 3. Fungsi-fungsi utama. 4. Keluaran umum. 5. Informasi input secara umum. 6. Kinerja atau performance. 7. Perkembangan. 8. Pengoperasian dan lingkungan, dan lain-lain. Tanggung jawab usaha. Meskipun usaha tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktu. Usaha harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan tidak atau tidak melaksanakan proyek. Dalam satu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah untuk suatu proyek yang berukuran besar. Kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan dan apa akan membuat kita membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Manajemen risiko. Solusi standar solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah selidiki masalah-masalah yang ada, solusi. 2. Hukum yang tidak bersalah, solusi. 3. Promosikan yang tidak terlibat, solusi. 4. Kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal yang akan menyebabkan salah dan mencoba untuk menghindari kesalahan tersebut. Ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. 1. Antisipasi risiko langkah. 2. Singkirkan risiko yang mungkin terjadi langkah. 3. Kurangi dampak risiko langkah. 4. Tenang ketika terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.